Dan langsung kita memperbarui informasi mengenai gempa yang mengguncang Jawa Timur. Kita akan melihat bagaimana kondisi di Blitar. Ada Arga Dumadi. Arga, bagaimana dengan kondisi saat ini di sana? Ya, Syira dan pemirsa, kami kabarkan kepada Anda bahwa akibat dari gempa yang terjadi pada hari Sabtu kemarin, setidaknya terdapat lebih dari 20 rumah di Desa Tepus, Kecamatan Kesamben di Kabupaten Blitar, Jawa Timur ini yang mengalami kerusakan, di mana kerusakan ini bervariasi dan 2 diantaranya ini mengalami kerusakan yang berat, begitu pemirsa. Dan saat ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang dengan salah satu warga yang rumahnya terdampak dari gempa yang terjadi pada hari Sabtu kemarin. Selamat sore, sudah ada Mas Reddy. Ya, sebelumnya kami sampaikan ucapan bela sungkawa, tentu saja duka yang mendalam atas musibah yang dirasakan ataupun menimpa Mas Reddy dan keluarga, begitu ya Mas ya. Baik, Mas, ini bisa digambarkan ataupun disampaikan kepada kami kerusakan yang terjadi seperti apa? Kerusakan yang terjadi ya sejauh ini masih material rumah, terus ya ruang depan dan ruang belakang. Ini bisa digambarkan ini retaknya seperti apa begitu Mas ya? Karena ini kalau kita lihat secara sekilas tampaknya parah begitu ya, bisa dikatakan seperti itu ya Mas ya? Ini waktu gempa yang kedua itu langsung retak-retak ini langsung muncul kayak gitu. Ya. Baik, dan ini kami mencoba untuk melihat ke dalam, pemirsa dapat Anda saksikan sendiri ini retakan yang terjadi akibat gempa pada hari Sabtu kemarin, begitu ya. Bisa disampaikan ini Mas, ini bangunan, apakah bangunan lama atau bangunan baru Mas? Ya kalau bangunan ini kurang lebih udah 10 tahunan lah. 10 tahunan ya untuk bangunan yang ini ya. Namun sebelumnya kondisi bangunan ini bisa dikatakan tidak ada retakan-retakan apapun begitu Mas? Ya, kalau masalah retakan belum ada. Gitu. Dan baru terjadi setelah gempa kemarin begitu ya. Ya, bisa disampaikan kemarin ketika terjadi gempa ini, Mas Reddy dan keluarga ini sedang apa? Sedang ada di rumah atau mungkin malah sedang tidak ada di rumah Mas? Kalau saya sendiri waktu kejadian itu ada di rumah, sebagian keluarga ada yang di luar rumah. Dan dari pandangan mata kita bisa melihat bahwa untuk saat ini bangunan tentu saja tidak aman begitu ya untuk ditinggali. Nah ini Mas Reddy dan juga keluarga ini sementara tinggal di mana Mas? Untuk sementara tinggal di tempat saudara. Di tempat saudara. Baik. Ya pemirsa, dapat Anda saksikan ini adalah kerusakan yang terjadi. Dan Mas Reddy, ini ada berapa orang yang tinggal di dalam rumah ini Mas? Ada 7 orang. Termasuk saya. 7 orang dan hanya mengungsi ke tempat saudara begitu. Ini yang kita lihat tadi kan baru satu bagian. Ini untuk bagian-bagian yang lain apakah juga seperti ini atau bagaimana Mas? Ya semua seperti ini. Baik, terima kasih banyak Mas Reddy. Ya pemirsa, itu tadi yang dapat kami kabarkan dari Blitar, Jawa Timur. Kembali ke Jakarta bersama dengan Syira dan Alfat. Baik, Arga Dumadi mengabarkan dari Blitar. Kita akan beralih ke Lumajang. Ada Rian Distria di sana. Rian, bagaimana kondisinya yang Anda pantau hingga sore hari ini? Ya, benar sekali Alfat dan juga pemirsa, pasca gempa yang terjadi kemarin dengan magnitud 6,1, saat ini kami berada di Balai Desa Kalioling, Kecamatan Tempursari, Lumajang, yang merupakan salah satu wilayah yang terdampak cukup parah akibat gempa yang terjadi pada kemarin, di mana di tempat ini, di Desa Kalioling ini, kurang lebih ada sekitar 500 rumah ataupun bangunan yang rusak dengan kategori rusak berat, rusak sedang, dan juga rusak ringan. Dan sementara untuk di seluruh Lumajang sendiri, kurang lebih ada 900 rumah ataupun bangunan yang mengalami kerusakan pasca gempa dengan magnitud 6,1 kemarin. Di sini, tim dari Tagana dan juga dapur umum telah mempersiapkan menu makan malam bagi warga terdampak dari gempa yang terjadi kemarin, di mana di Desa Kalioling ini sendiri kurang lebih ada 1.700 warga terdampak gempa, dan mereka memilih untuk bertahan di halaman rumah mereka dengan memasang tenda sendiri secara sukarela ataupun mandiri, dan mereka enggan untuk mengungsi di tempat ataupun yang sudah disediakan posko pengungsian di Balai Desa Kalioling ini. Mereka beralasan karena Balai Desa ataupun posko pengungsian ini terlalu jauh, sehingga mereka
menetap ataupun berdiam di halaman rumah mereka dengan memasang tenda untuk mengantisipasi tentunya adanya gempa-gempa susulan dan berbahaya ataupun mengancam keselamatan mereka. Saat ini tim dari Tagana sedang mempersiapkan menu makan malam, yaitu nanti akan didistribusikan begitu kepada warga masyarakat di Desa Kaliuling ini. Teknisnya seperti apa? Mengingat warga enggan mengungsi di posko pengungsian, lantas distribusinya dari tim Tagana sendiri seperti apa ke rumah-rumah warga ataupun ke warga yang terdampak gempa ini. Saat ini kami telah bersama dengan Eko Susanto selaku koordinator Tagana Lumajang. Selamat sore Pak Eko. Selamat sore dan salam sejahtera. Pak Eko, bisa dijelaskan mungkin bagaimana tentunya distribusi dari makanan yang sudah disiapkan oleh tim Tagana ini kepada warga yang masih berdiam di halaman rumah mereka, mengingat warga sendiri enggan untuk mengungsi di posko pengungsian ini, Pak. Baik, terima kasih. Perlu diketahui juga di Desa Kaliuling ini ada 5 dusun, di mana ada 477 kakak dan ada 178 jiwa. Jadi kita harus bisa memberikan pelayanan terbaik, kita harus bisa mendistribusikan nasi bungkus. Kita bekerjasama dengan kepala desa, perangkat-perangkat, dan unsur-unsur lain, sehingga proses dari sini, dari awal masak sampai diterima sama masyarakat dengan keadaan baik dan bisa dimakan. Baik, terima kasih Pak Eko selaku koordinator Tagana Lumajang telah bergabung bersama kami. Itu tadi Sira dan juga Alfat informasi yang bisa kami bagi dari Balai Desa Kaliuling, Lumajang, Jawa Timur pasca gempa yang terjadi kemarin dengan magnitud 6,1. Kembali kepada Anda rekan-rekan di Jakarta. Baik,